Airnya dingin apa hangat ditawarin. Keluar dari WC, kemudian Mas, Kang, baju gantinya sudah ada di kamar. Suami ke kamar ganti pakaian, keluar lagi masuk ke rumah. Mas, mau diambilin makannya. Sudah dilayani seperti itu. Masya Allah, semakin nambah cinta, sayang suami kepada istrinya kalau istri melayani seperti itu. Maka semua yang dilakukan oleh istri itu ibadah semuanya. Ya, itu merupakan sodakoh. Sodakoh yang menjadikan mulianya seorang istri adalah bagaimana rumah tangga itu menjadikan surga buat orang yang ada di dalamnya. Ikhwati iman sekalian, tadi suami baru pulang, kemudian dilayani, masuk ke WC, disiapin airnya, keluar WC, disiapin pakaian gantinya, habis berganti pakaian, disiapin makannya. Luar biasa sekali. Kira-kira bapak-bapak, kalau dilayani oleh istri seperti itu, kira-kira apa? Beralih hati apa tidak? Berganti istri apa tidak? Bertambah istri apa tidak? Pak Lurah paling kencang, tidak katanya. Berarti sudah betul-betul dilayani sama Bu Lurah dengan baik. Bapak yang gak jawab berarti belum pernah dilayani sama si istrinya. Iya, kenapa demikian? Makanya kalau ngebahas yang demikian ada yang diam-diam, ada yang senyum-senyum begitu kan. Dah, mudah-mudahan dengar istri saya kan begitu kan. Kata ibu, mudah-mudahan dengar suami saya. Tuh kewajiban istri, kewajiban istri. Artinya apa? Makanya kalau ada pernikahan, datangnya bukan hanya ketika makannya doang. Ketika kita hadir ke pernikahan, datang ketika ijab kabul, ada khutbah nikah. Nasihat pernikahan dengarkan. Jangan datang hanya makan, pulang saja. Kan saya mah diundang. Diundangnya ketika makan doang. Buat apa? Makanya kalau keundangan itu datang ketika ada acara akadnya, doanya disampaikan, dengarkan khutbah nikahnya, itu menjadikan pahala buat kita suami dan istri. Maka ketika tadi suami pulang dilayani, besoknya pelayanan yang luar biasa dari istri, kemudian besoknya juga datang. Ketika besoknya pulang jam 4 ke rumah, dia betul-betul di rumah sudah menunggu bidadarinya. Di rumah pasti dilayani dengan baik, disiapin makanannya, disiapin minumnya, disiapin airnya, disiapin pakaian gantinya. Terbayang dia betul-betul dilayani oleh istri. Maka ketika pulang dari kantor, pulang dari tempat kerja, dia nggak kemana-mana, itu bawa motor lurus saja. Kemana? Menuju ke rumahnya. Tidak nyamper ke kiri, tidak belok ke kiri, tidak belok ke kanan. Dia lurus karena di rumah sudah menunggu bidadari yang dia cinta kepadanya. Tapi coba, jika suami pulang dari kerja, lelah, letih, panas, macet, ternyata diketok pintu, Assalamualaikum, nggak dibuka. Ketok lagi, Assalamualaikum, nggak dibuka. Assalamualaikum, nggak dibuka. Suami kesal, rumah sendiri didorong aja pintunya. Bak, dibuka. Ternyata masuk ke rumah, istrinya sedang tidur. Masuk ke kamar, ke dapur, belum dimasakin air. Masuk ke WC, baknya baru dikuras. Masuk, lihat di atas meja, belum masak. Kira-kira kalau suami lelah, letih, haus, dahaga, lapar, istrinya belum disiapin, kira-kira suami bagaimana? Nah, sakinah ini, sakinah di sini. Kan sakinah itu sakinah. Tengenah, cenah lamun istri datang, tengenah kalau suami itu kan salah. Tengenah kalau suami datang tidak disiapkan apa yang keperluan suami. Yang pertama kali datang senyuman, yang kedua minuman, yang ketiga makanan, yang keempat kelima terserah Anda, itu udah halal. Nah makanya ketika dia datang belum ada apa-apa, suami kecewa. Ketika besoknya dia mau pulang, di dalam benaknya berpikir lagi,
Ketika dia pulang dari kantor, pasti istri saya masih tidur, belum disiapkan makanan, berarti suami sudah hati-hati mau pulang. Saya nggak bakal langsung ke rumah, pasti suami belum masak. Akhirnya apa? Di jalan, lagi jalan, di motor, di kendaraan, ada apa Pak? Asap. Ternyata nyium sate, bakar ikan, enak banget. Akhirnya dia mencari sakinahnya itu di tukang sate. Seharusnya suami mendapatkan sakinahnya itu di rumah. Di rumah dilayani oleh istri dengan senyuman dan ketakwaan kepada Allah, dengan sayang kepada suaminya, itu yang menjadikan sakinah. Tapi ketika suami tidak mendapatkan sakinah di rumahnya, ternyata dia mendapatkan sakinahnya di tukang sate. Besok, dia sudah kenyang baru pulang. Udah kenyang, isinya mau tidur, kumakarep. Akhirnya gananya gak apa, mulailah rumah tangga tidak ada komunikasi. Mulailah rumah tangga tidak ada bicara suami dan istri, saling curiga, saling kesal, nggak ngomong-ngomong. Ternyata ke dapur besoknya nggak ada nasi, ternyata piringnya kosong, piringnya jadi terbang. Kenapa? Nggak ada sakinah. Dia besoknya mau pulang, dia pikir lagi, pasti isinya belum masak, ke tukang sate lagi. Ternyata ketika hari ketiga dia makan di tukang sate, ketemu sama si Siti. Maaf nih kalau ada namanya si Siti. Akhirnya dia makan sate di tukang sate, ditemenin sama si Siti. Ternyata ngobrol sama si Siti diajak ke situ. Akhirnya mulai beralih perhatiannya bukan ke istri tapi ke si Siti. Iya Pak ya, kok nyalahin bapak-bapak ini? Hati-hati. Kenapa ada perselingkuhan? Kenapa ada penyelewengan? Ternyata tidak mendapatkan sakinah dalam rumah tangga. Tidak mendapatkan pelayanan dari istri dengan baik terhadap suaminya. Suami menjadi selingkuh. Katanya raja selingkuh suami. Wanita juga raja nyeleweng. Jadi yang salah siapa? Yang nyeleweng apa yang selingkuh? Sama-sama salah. Salah KB. Iya, karena salah KB itu tidak bisa menciptakan sakinah dalam rumah tangga. Sakinah itu harus saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, saling komunikasi, saling mengisi terhadap kekurangan dan kelebihannya. Bagaimana menanamkan kelebihan kepada suami, Pak? Gak ada suami yang sempurna. Sakinah itu kekurangan suami menjadi PR buat istri, menyempurnakan kekurangannya, suami menjadi sempurna. Sakinah itu suami menutup kekurangan istri dan kekurangan istri menjadikan kewajiban suami untuk menyempurnakannya. Jangan justru dalam rumah tangga mengangkat-ngangkat tentang kekurangannya, mengangkat-ngangkat tentang kelemahannya. Disinilah akan tercipta bukan sakinah, tapi justru nilai-nilai yang akan menghancurkan dalam rumah tangga. Gak ada manusia yang sempurna. Makanya ibu, bapak, Ananda Tuti, Ananda Leo, Ananda Tuti dan Ananda Leo itu sadar. Bapak harus sadar bahwa bapak menikahi manusia. Manusia itu perempuan. Ibu sadar bahwa ibu ditikahi oleh laki-laki. Laki-laki itu manusia. Manusia itu bukan malaikat yang selalu benar, bukan setan yang selalu salah, tapi manusia bisa benar, bisa salah. Ketika benar kita dukung, kita ikuti, kita salah jangan diikuti, kita tegur dan kita luruskan. Dalam rumah tangga PR-nya seperti itu.
Jangan dibesar-besarkan kekurangannya, disempurnakan, ditutupi. Karena kekurangan aib istri adalah tugas suami untuk menyempurnakannya. Makanya kenapa tadi orang ketika pulang dari kantornya, pulang dari kerjanya, kok ke tukang sate dulu? Karena di tukang sate dapat sakinah, di rumah tidak ada satenya. Kenapa ketika di tukang sate ada sakinah lagi sama si Siti? Akhirnya dia mulai tidak percaya kepada istrinya, rumah tangga mulai berantakan, akhirnya cerai yang ada. Kenapa? Tidak mampu menanamkan sakinah dalam rumah tangga. Sakinah itu bagaimana menjadikan rumah tempat bahagia suami, tempat tenang istri, tempat ketenangan anak, suami, istri, dan keluarga besar. Bapak ketika di tempat kerja, pusingnya bukan main, penat dengan pekerjaan, capek dengan pekerjaan, pulang ke rumah, isi tersenyum, lelah letih hilang, rumah menjadi surga, baiti jannati. Anak pulang dari sekolah, jam 2 pulang, ternyata ketika dia datang ke rumah ada ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang nak? Iya mah. Anak mendapatkan penghormatan, kasih sayang, perhatian dari orang tua ibunya, maka itu rumah menjadi surga buat anak. Besok pulang dari kelas, pulang dari sekolah, dia pasti langsung ke rumahnya, karena di rumah disambut oleh ibunya dengan kasih sayang. Tapi kalau anak pulang dari sekolah udah panas, udah capek, ke rumah gedor-gedor pintu nggak dibuka, ternyata ibunya nggak ada. Ibunya kemana? Lagi arisan. Ibunya kemana? Lagi tidur. Hanya pas datang air nggak ada, minum nggak ada. Akhirnya anak besoknya tahu kalau saya besok pulang ke rumah pasti ibu nggak ada, makan nggak ada. Akhirnya anak ngelantur dulu kemana-mana, jalan-jalan dulu kemana-mana. Akhirnya dia masuk ke tempat apa di kita, dingdong apa namanya pak? Ya place setan, place station. Kemudian dia masuk dengan teman-temannya. Ternyata dia senengnya itu jalan-jalan ke supermarket. Dia jalannya kemana? Itu anak pulangnya malam. Akhirnya bareng sama bapaknya, karena bapaknya tadi jalan-jalan sama si Siti. Pulangnya malam. Kenapa anak dan bapaknya tidak senang di rumah? Karena di rumah istri dan ibunya tidak bisa mampu menciptakan surga. Jadi kalau suami sudah betah di rumah, anak sudah betah di rumah, keluarga nyatu dalam rumah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sekarang kita di rumah pun menyatu, suami ada, anak ada, istri ada, ternyata masih diganggu. Di rumah pak nyatu, dekat duduknya tapi nggak komunikasi, nggak ngobrol. Ternyata suami pegang HP, istri pegang HP, anak-anak pegang HP, semua keluarga pegang HP. Mereka sibuk dengan grupnya masing-masing. Padahal suami dan istri 1 meter, dengan anak-anak 2 meter, nggak komunikasi gara-gara HP. Makanya anak itu berkata, Pak, Bu, kalau di rumah tinggalin dulu HP, bisa ngobrol apa? Enggak. Sekarang dijajah dengan HP. Ya, ibu bapak dibawa juga ke kamar HP. Masih pegang HP. Padahal bertongong-tongongan. Bertongong-tongongan ya? Iya, suami istri di tempat tidur bertongong-tongongan. Yang ini pegang HP, yang itu pegang HP. Ini apakah itu yang disebut dengan sakinah? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bagaimana suami, istri, anak, seluruh keluarga di dalam rumah itu tenang, bahagia, tentram jiwa, tenang batin. Maka itu yang disebut dengan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ingat,
Di surga itu tidak ada kata-kata yang kotor, tidak ada kata-kata yang keji, tidak ada kata-kata menghardik, mencela, nggak ada. Di surga itu kata-katanya pujian. Rasulullah memanggil Aisyah dengan panggilan apa? Humaira, yang pipinya kemerah-merahan. Suami istri bapak kemerah-merahan nggak, Pak? Oh, kehitam-hitaman ya sawad. Ya aswad. Iya, nggak apa-apa, hitam manis. Ternyata manisnya hilang, tinggal hitamnya, nggak apa-apa. Itu yang dihalalkan. Jadi Fatimah sekalian, dalam rumah tangga, ketika rumah tangga sudah menjadi surga, dalam surga tidak ada kalimat kotor. Makanya kalau rumah tangga sudah sakinah, tentram dan damai, dalam surganya dunia, tidak boleh kita mencela, menghina kepada pasangan kita. Makanya kalau bapak ibu dalam rumah tangga masih berkata keji, maaf, menghina kepada pasangan kita, ya maaf, kalau orang Sunda kan kalau marah bebel kehet, anjing, monyet, apalagi Pak? Iya. Jadi kalau suami mengatakan kepada istri dengan kalimat yang keji, kotor dan mencela sampai sakit hati itu istri, atau sebaliknya istri menghina mencela kepada suami, itu artinya tidak ada sakinah dalam keluarga. Ya, itu anak. Kamu mau kemana? Enggak, mau keluar. Mau kemana? Kamu tiap malam gini. Gak apa-apa, bebel kehet. Kan? Coba orang tua ke anak sampai seperti itu, berarti dalam rumah tangga tidak ada sakinah. Maka betul kata Abdullah Nasiulwan, belum tentu orang yang sudah berkeluarga, punya anak, punya cucu, mampu menegakkan sakinah di dalam keluarga. Kalau masih ada kata-kata kotor, kata-kata keji, saling mencela, saling menghina di antara suami dan istri. Rasulullah itu kalau tidak senang dia diam, kalau marah dia diam, ya diam sambil lari ya Bu ya. Iya, tinggalkan, daripada nanti berkata kotor, berkata menyakitkan, itu akan tertanam dalam hati pasangan kita kata-kata itu, maka suatu saat akan menyakitkan kepada pasangan kita. Lebih baik diam. Ya, jadi Fatimah sekalian, sakinah itu pondasi yang pertama. Bahkan Abdullah Nasiulwan, kalau kita mampu menegakkan sakinah dalam rumah tangga, maka mawadah warohmah pun akan tercipta. Tidak mungkin ada mawadah, tidak mungkin ada warohmah kalau sakinahnya tidak mampu kita bangun. Jadi sakinah mawadah warohmah itu adalah sogok guru dalam rumah tangga, tetapi tiang yang abadi itu adalah sakinah. Yang kedua, sokok guru yang kedua setelah sakinah apa? Mawaddah. Apa mawaddah itu Pak? Mawaddah itu hanya wadah, cinta dan sayang kepada lawan jenis. Bapak sayang kepada istri karena istri cantik. Istri cinta kepada bapak karena bapak ganteng. Jadi kalau ditanya Ananda Tuti, kenapa Ananda mau dinikahi sama Ananda Leo? Karena Ananda Leo ganteng. Karena laki-laki, dia normal. Ananda Leo, kenapa Ananda mau dinikahi sama Ananda Tuti? Mau menikahi Ananda Tuti? Karena Ananda Tuti cantik, itu fitrah. Maka itu disebut dengan mawaddah. Tapi ingat, cinta yang sifatnya mawaddah, cinta yang sifatnya materi itu ada ujungnya. Cinta dan sayang kepada lawan jenis, Nabi mengatakan tunkahul mar'ah li arba'in, ditikahi perempuan karena 4 hal. Yang 3 ini disebut mawaddah. Apa? Ditikahi karena cantiknya, karena hartanya, karena keturunannya. Ananda Leo
saya yakin ganteng, makanya Tuti mau ditikahi Andaleo. Itu adalah kecantikan dan kegantengan. Pertanyaannya, ada gak yang ganteng abadi? Ada gak yang cantik abadi? Fisik yang cantik suatu saat akan berubah. Pak, dulu ya, ketika pas baru nikah, pernah pegang istri pipi kita? Susah kan dipegangnya ya Pak ya? Susah. Betul gak Bu? Masih ingat gak dijewer pipinya sama suami? Susah. Coba Pak sekarang pegang tuh pipinya. Ketarik semua Bu. Iya, kata orang udah kendor katanya gitu kan Pak. Jadi bagaimana dulu Bapak, wah tegapnya bukan main, gagahnya bukan main ya Bu. Jalan kaki aja lewat. Dulu yang namanya muter lapangan bola kuat 10 kali. Dari sini ke pantai bolak-balik 10 kali kuat. Sekarang Bapak kuat gak Bu? Udah mulai. Fisik itu seperti itu, ada waktunya lemah. Kecantikan pun tidak ada yang paripurna, pasti purna. Kegantengan pun tidak ada yang abadi, yang abadi punya Allah. Nanti kegantengan juga akan binasa. Jadi tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk kegantengan dan kecantikan. Yang kedua, keturunan. Insya Allah Ananda Tuti sudah dididik oleh orang tuanya sebagai istri yang siap mendampingi suami, yang siap melahirkan dan mendidik putra putrinya menjadi anak yang solih dan solehah. Insya Allah orang tua Anda Leo juga sudah mendidik Anda Leo sebagai laki-laki yang harus menjadi pemimpin, laki-laki yang harus bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, laki-laki yang siap memberikan pendidikan kepada anak dan istrinya. Kenapa? Karena orang tuanya sudah menyiapkan keturunan yang baik supaya dia menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Jadi Pak, Ibu sebagai orang tua tentu berbeda mendidik anak laki-laki dan mendidik anak perempuan. Kalau anak laki-laki harus jadi pemimpin, harus ada ketegasan dan tanggung jawab. Tetapi kalau mendidik istri, anak kita perempuan, tanamkan kasih sayang, hilmun, kasih sayang, perhatian, supaya dia menjadikan ibu yang penuh kasih sayang, sayang kepada anak-anaknya dan bisa mendidik dengan pendidikan nilai-nilai Islam. Makanya alhamdulillah, ya ini Ustaz Ade dan kawan-kawan asatid yang lain dikirim anak-anak santri ke sini. Ibu berbangga hati, berterima kasih putra putrinya dididik di pesantren. Yang lakinya Rijalul God gitu ya. Kalau yang perempuan, kalau ditanya Subhanul Yaum, Banatul Yaum, Bu siap, Bu jawab Bu. Kenapa? Subhanul Yaum, apa artinya? Suban apa suban? Oh kan? Jadi laki-laki hari ini besok jadi pemimpin masa depan. Jadi di pesantren Persis itu anak laki-laki sedang belajar Rijalul God, laki-laki masa depan, pemimpin masa depan yang sekarang sedang dikader di pesantrenkan. Kita nggak tahu. Pak Lurah tahu gak ingin jadi lurah dulu? Nggak tahu. Makanya anaknya di pesantrenkan. Anaknya supaya ngerti agama berdasarkan Quran dan Sunnah karena ingin menjadi pemimpin. Jadi kader yang disiapkan menjadikan pemimpin itu akan menjadikan kebanggaan orang tuanya. Ya, Banatul Yaum, perempuan masa depan. Artinya apa? Anak-anak di pesantren yang perempuan sekarang sedang dididik oleh nilai-nilai agama, oleh asatid yang memiliki tentang nilai agama, dididik supaya menjadi anak-anak yang mampu menjadi istri, menjadi ibu yang bertanggung jawab mendidik putra-putrinya. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya itu lebih bodoh daripada orang tuanya, nggak ada.
Tapi semua orang tua ingin menjadikan anaknya lebih baik, lebih bagus daripada orang tuanya. Insya Allah ibu memberikan nafkah, memberikan ongkos, memberikan SPP, memberikan bayaran kepada putra-putrinya di pesantren. Di sini di Bobos ya, di Bobos atau di Pangadangan apa namanya? Iya, di Pamanukan, Bu, itu merupakan sodako. Dan anak-anak juga sodako. Dan guru-guru yang mengajarkan kepada anak-anak didiknya itu amal jariah, itu sodako juga luar biasa. Maka orang tua membiayai sodako, guru-guru mengajarkan sodako, anak-anak belajar tentang ilmu agama. Masa depan ibu bahagia ketika anak kita menjadi anak yang solih dan solihah, berbakti kepada orang tuanya. Nah, itu keturunan yang baik. Yang ketiga yang disebut mawadah adalah harta. Tentu Ananda Leo ketika dia mau nikah, dia sudah punya harta, dia sudah punya pekerjaan, dia sudah punya ma'isyah untuk memberikan kehidupan, nafkah kepada istrinya. Nanti punya anak akan memberikan nafkah. Fa in kana fakiron yughniyallah. Jika kalian dalam keadaan fakir ketika dia mau nikah, sudah nikah akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin. Jadi ketika nikah penghasilan sekian, nanti kalau sudah nikah saya mau ngasih apa, mau ngasih makan apa. Kalau suami mau bertanggung jawab, dia mau kerja apa saja, istrinya mau menerima, saya yakin nilai kehidupan mawadah itu akan tercipta. Karena yang disebut dengan kekayaan itu tidak menjamin seseorang mawaddah. Buktinya orang yang kaya raya cerai juga ya Pak ya. Ya kasihan itu orang Purwakarta. Siapa orang Purwakarta Pak? Si Dedi. Iya. Kemudian ada Ibu Bupati. Iya. Sekarang dituntut ternyata hartanya gedean istrinya. Ya, coba Pak, Masya Allah. Artinya apa? Kekayaannya luar biasa, hartanya di mana-mana, sampai uangnya miliaran, triliunan. Ternyata tidak menjamin rumah tangga itu bahagia. Sekarang mereka saling menuntut, saling mengungkit kejelekan kesalahan, saling menuntut tentang masalah kesalahan. Mereka saling tuduh di dalam persidangan. Nauzubillah, membuka aib masing-masing, padahal itu belahan jiwanya. Nauzubillah, Pak, itu baru di dunia, bagaimana kelak di akhirat? Banyak diam dalam rumah tangga tapi tetap hormat sama suami. Ibu, bapak banyak diam dalam rumah tangga tapi bertanggung jawab kemauan istri. Makanya kalau bapak punya resep kepada istri itu ada bahasa ku tahu yang ku mau. Maksudnya apa Pak? Ku tahu yang ku mau maksudnya apa Pak? Sebelum istri itu minta, bapak sudah hidung sorangan. Oh hidung sorangan Pak? Iya, ku tahu yang ku mau. Sebelum istri itu bicara meminta, bapak sudah ngasih. Saya yakin istri itu bahagianya bukan main. Tapi kalau dipinta kemudian dikasih, ya 100% enggak, 50% ya udah simpen aja di sana. Udah dibeliin capek-capek cuma ini, ya udah simpen di sana. Tapi ketika kita memberi sesuatu yang istri mau nih, asik, ya langsung kan. Kenapa? Kebahagiaan itu ada di dalam mawaddah. Nah, makanya Pak, mawaddah itu tadi ada 3. Kecantikan, harta, keturunan. Ini tidak menjamin. Harta bisa habis, kegantengan, kecantikan bisa purna, keturunan tidak menjamin, ya Bu ya. Nah, sekarang yang betul-betul menjamin dalam rumah tangga itu sakinah bisa terwujud adalah yang ketiga, yaitu yang disebut dengan warohmah. Apa rohmah itu Bu? Kasih sayang yang mendalam sampai lubuk hati yang paling dalam. Ya, makanya kalau ada bahasa itu rahmah itu
suka, derita, nestapa, bahagia, sengsara, merana, menderita dalam rumah tangga diarungi berdua. Ibu jangan diceritakan sama tetangga, sama orang tua ibu. Ananda Tuti jangan cerita sama bapak dan ibu ketika Anda Leo kemudian diajak rumah tangga sehari cuma makan sekali. Jangan cerita sama orang lain. Kalian sudah dewasa, apa yang dilakukan oleh kalian berdua, maka silahkan tanggung jawab Ananda berdua. Jangan ceritakan hal-hal yang buruk rumah tangga kita kepada orang lain yang justru akan memicu aib kita diumbar, dibuka oleh orang lain. Maka waktu iman sekalian, seburuk-buruknya dalam rumah tangga kita hadapi berdua. Suka, derita, nestapa, bahagia pasti ada. Jangankan pangkat kita manusia biasa, pangkat Nabi Rasulullah pernah Pak ribut sama istrinya? Pernah ribut? Pernah. Rasulullah dengan Aisyah pernah ribut sampai Rasulullah terdiam, sampai Nabi Muhammad bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya. Akhirnya turun surah apa Pak? At-Tahrim. Ya, Allah berkata kepada Nabi Muhammad, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi maradata ajwajik. Wahai Muhammad, kenapa engkau mengharamkan yang aku halalkan kepadamu? Karena istrimu tidak suka kepadamu. Jadi Nabi Muhammad itu saking mungkin dia juga manusianya, sifat kemanusiaannya ada, kemudian sikap kesalnya juga ada, sampai dia ngeliat betul-betul cemburunya Aisyah kepada Khadijah. Khadijah sudah meninggal dunia, masih dicemburui oleh Aisyah. Khadijah sudah lama meninggal dunia. Akhirnya Nabi saking kesalnya, ya udah, aku tidak akan menyetubuhi engkau lagi. Akhirnya oleh Allah ditegur, dan ketika ditegur ternyata Aisyah betul-betul ditinggalkan oleh Nabi sementara. Akhirnya dia pulang kembali, baru Allah menurunkan ayat yang tadi. Kenapa mengharamkan sesuatu yang aku sudah halalkan, kata Allah. Ya, jadi Nabi itu kalau salah ditegur sama Allah. Kalau kita salah lempeng aja gitu Pak ya. Harusnya kita memahami tentang ayat sebagai teguran buat kita, bahwa kita pun manusia bisa salah dan bisa lupa. Nah, waktu iman sekalian, ketika warahmah itu menjadikan jiwa buat diri kita dalam berumah tangga, akhirnya tertanam kasih dan sayang kepada istri luar biasa. Masya Allah, hormat banget, sayang banget sama istri itu. Makanya warahmah itu sayangnya bukan karena masih dia cantik, sayangnya bukan dia karena masih kaya. Ibu dulu sayang banget sama suami karena suami masih gagah, masih kaya, duitnya masih tebal. Ternyata ketika suami sudah rempong, sudah tua, duitnya udah gak ada, akhirnya hilang cintanya, hilang warohmahnya. Makanya ada peribahasa, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Ya, ada uang disayang-sayang, pulang dari rumah, pulang dari kantor, wah luar biasa disayang, diagungkan. Sudah pensiun, sudah tidak punya kerjaan lagi, datang ngapain? Cari duit keluar. Masya Allah, sampai seperti itu, nggak mungkin warohmah itu kita dapatkan. Warohmah itu sudah ada tertanam dalam hati. Suka, derita, nestapa, bahagia, sengsara, merana, menderita, sudah betul-betul menyatu dengan hati. Istri sakit, suami jadi sakit. Suami sakit, istri menjadi sakit. Kenapa? Sudah sehati. Sampai ibu tahu kan, kesenangan bapak itu makan apa? Bapak itu kalau makan bagaimana? Bapak itu kalau makan jam berapa? Sebanyak piring bagaimana Bapak itu makan? Kalau Bapak senang ikan, makannya ikan apa? Bagian apa? Sampai tahu seperti itu yang disebut warohmah. Maka ya waktu iman sekalian, saya ketika
di apa namanya, di Taif. Di Taif itu ada masjid besar namanya Masjid Ibnu Abbas. Pas di Taif saya jalan, ada bapak-bapak sedang udah bongkok nuntun istrinya. Ternyata si bapaknya udah bongkok begini, udah jalan keloyongan, si istrinya yang masih kuat dia nuntun. Ya, ketika dia nuntun, ternyata dia memasukkan dulu si suaminya itu ke toilet buat laki-laki, dia tungguin di luar. Ya, kebetulan saya tanya, wudu? Ala wudu? Naam. Akhirnya saya bawa ke dalam. Kemudian diwuduin, ketika dia wudu saya pegangin, udah gemeter aja. Si istrinya ngeliatin, sudah ngeliatin begitu. Ya saya antar lagi keluar, kemudian dibilang syukran. Saya ngeliat, kemudian jalan lagi, si suaminya didudukin, si istrinya masuk ke toilet perempuan. Setelah begitu lama dia keluar, datang lagi, kemudian dituntun ke masjid, diantar ke shop depan, suaminya duduk, kemudian istrinya pulang ke shop perempuan. Nanti setelah selesai sholat, si istrinya tetap ke depan dituntun lagi. Masya Allah, indahnya sudah tua mereka berbarengan untuk beribadah kepada Allah. Ketika saya tanya usianya berapa, yang si suaminya hampir 92 tahun, sedangkan si istrinya baru 70 tahun. Bayangin, sakinah mawadah warahmah, sampai tua dia menyatu dalam warahmah. Yang terakhir, sebagai pegangan, tentu dalam rumah tangga ada masalah-masalah, itu pasti. Karena menyatukan dua insan yang berbeda tidak mungkin klop. Suami ya suami, karakternya begini, isi ya isi, karakternya begini. Katanya nikah itu menyatukan dua yang berbeda, nggak bakalan bisa menyatu. Di dalam fisiknya beda, karakternya beda, sehingga ketika dia menyatu, bukan menyatu dan disatukan, artinya saling melengkapi di antara kekurangan dan kelebihannya. Makanya di dalam hadis cerita tentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu istrinya siapa, Pak? Fatimah. Ketika Ali pulang dari masjid, Ali itu keluar, kemudian Ibnu Abbas nyamperin, "Wahai Ali, ada salam dari istrimu. Nanti pulang dari masjid jangan langsung ke rumah. Berangkatlah engkau ke pasar. Istrimu minta buah delima." Ternyata kata Ali, alhamdulillah. Berarti kalau buah delima dulu di Arab, kalau ada wanita senang buah delima, tandanya sedang ngidam. Alhamdulillah kata Ali. Akhirnya Ali langsung ke pasar. Ketika dia ke pasar, dia cari-cari buah delimanya itu, ternyata gak ada karena belum musim. Akhirnya Ali cari ke kebun-kebun sampai siang, sampai sore baru nemu satu. Pak, ada buah delima. Ada tuh pohonnya, tapi buahnya ada. Ternyata ada satu, dipetik oleh Ali, dibayarkan. Kemudian Ali lari sore-sore menuju ke istrinya. Ternyata di jalan Ali melihat ada orang yang sedang memegang perutnya. Ternyata orang itu ketika berpapasan dengan Ali, "Wahai Tuan, berikanlah kepadaku makan. Aku adalah musafir yang beberapa hari tidak makan." Sama Ali diangkat. Ternyata ketika diangkat, perutnya diganjel dengan 3 batu. Kata Ali, "Wallahi, aku tidak pernah melihat orang selapar ini sampai diganjel dengan 3 batu." Kata Ali, "Aku tidak punya makanan sedikit pun kecuali buah delima yang tadi." Ali itu di sini, Ali punya buah delima, permintaan istrinya. Sekarang di hadapannya ada orang yang sedang kelaparan, tidak makan beberapa hari sampai kempleng, kalau bahasa kitanya gitu kan. Coba, kira-kira bapak-bapak, kalau bapak menjadi Ali, itu buah delima mau dikasih siapa? Kalau dikasih istri berarti ini pasti yang takut istri. Kalau dikasih kepada Ali berarti cinta kepada Allah umpamanya. Ternyata Ali ketika itu, waduh, seorang suami
dia berperang dalam hatinya. Jadi dikasih jangan. Kalau tadi kasih ini udah cari-cari dari subuh baru dapat. Bagaimana ketika istriku? Kata Ali, insya Allah Allah Maha Kuasa dan aku memberikan kepada orang itu. Akhirnya diberikan oleh Ali kepada orang itu. Dimakanlah oleh orang. Dia tok dibolah dua, dimakan lahap banget. Ternyata alhamdulillah sebelah lagi Ali pegangin, masih lapar juga. Ternyata dihabisin tuh buah delima. Ali bengong aja. Ketika bengong Ali, ya Allah habis buah delimanya. Akhirnya Ali melihat orang itu bisa berdiri dan orang itu jalan. Terima kasih Tuhan, insya Allah Allah yang membalas apa yang engkau perbuat kebaikan untukku. Jalan aja orang itu. Ali jalan pulang ke rumah. Sore-sore, dari pagi, siang, sore, Fatimah nungguin Ali di depan rumahnya. Dari kejauhan, wah Ali datang. Akhirnya ketika dia melihat Ali datang, suaminya datang, set ke depan. Semakin depan, tapi kok suaminya lenggang delima. Mana ada kangkung di Arab? Kan lenggang kangkung, lenggang delima. Ali nggak bawa delima. Ketika melihat Ali tidak bawa apa-apa, mau masuk ke rumah, dikunci itu pintu rumah. Akhirnya Ali datang, dia tahu tidak bawa buah delimanya. Ali ketok pintu, Assalamualaikum. Nggak dijawab juga. Padahal Fatimah ada di dalam rumahnya. Assalamualaikum, nggak dijawab juga. Akhirnya apa? Wallahi ya Fatimah, aku sudah mengucapkan salam ketiga kali. Apakah aku harus keluar dan menjauh dari rumahmu? Pak, kalau istri ada maunya suka begitu nggak Pak? Pada diem semua. Iya Pak. Ternyata apa? Didorong sama Ali, akhirnya dibuka. Assalamualaikum, nggak jawab juga. Bayangin, doa keselamatan Assalamualaikum ya Fatimah, nggak dijawab juga. Akhirnya Ali sebagai suami, wallahi wahai Fatimah, jika engkau tidak menjawab salamku, hari ini juga Allah menutup keberkahan kepada rumah tangga kita. Itu sebagai suami tegas Ali kepada istrinya. Demi Allah wahai Fatimah, jika engkau tidak menjawab salamku, maka aku akan berdoa kepada Allah. Allah tidak akan berikan berkah kepada rumah tangga kita. Ya akhirnya Fatimah jawab, ya udah, waalaikumsalam. Selesai kan Pak? Buah delimanya mana? Nah gitu dong, nanya buah delimanya mana? Baru cerita. Tadi buah delima itu ada, sekarang mana? Ketemu tadi dengan orang yang sangat memerlukan makanan. Laki apa perempuan? Kan ditanyanya begitu. Jadi kalau suami menerangkan, istri kayak interogasi kan begitu ya Pak ya? Persis, memang udah fitrahnya dari sana. Akhirnya apa? Ditanya, demi Allah, aku sudah mengikhlaskan kepada orang itu. Wah, akhirnya berantemlah Ali dengan Fatimah itu gara-gara buah delima. Jadi engkau lebih suka daripada orang yang lapar di jalan daripada kepada aku. Bukan begitu Fatimah. Wah rame gara-gara buah delima. Ternyata ketika rame berantem Ali dengan Fatimah, pintu rumahnya diketok. Assalamualaikum. Biasa Pak, kalau ada tamu kan lagi berantem suami istri berhenti dulu ya Pak ya. Waalaikumsalam. Wih, berhenti dulu, dibukalah pintu. Ternyata yang datang Salman Al-Farisi. Ya Ali, katanya engkau tadi mencari buah delima ya? Iya, tadi dapat. Cuma aku berikan kepada orang yang memerlukan. Oh gitu. Nah, ini aku ada. Oh, alhamdulillah, diambillah oleh Ali. Ternyata Salman bawa delimanya banyak sekali. Akhirnya oleh Ali diterima, kemudian diambil yang namanya delima itu di atas meja. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kata Ali, ya Salman, kenapa jadi 9? Emang kenapa Ali? Wallahi, barang siapa yang berbuat kebaikan, 1 kebaikan, niscaya Allah akan membalas 10 kebaikan. Kenapa? Saya kan memberikan kebaikan 1 delima. Kenapa kok balasnya cuma 9? Ternyata oleh Salman dikantongin 1 lagi.
Ya Ali hadza. Oh ini Ali satu lagi. Ternyata dikumpulkan 10. Apa kata Salman? Barokallah. Allah memberikan berkah kepada orang yang ikhlas memberikan memberikan sesuatu kebaikan kepada orang lain. Berarti ibu, bapak, kunci berumah tangga itu ikhlas. Ibu dikasih uang 1 juta sehari ikhlas gak? Kenceng banget. Dikasih 100.000 sehari ikhlas gak? Ikhlas. Piraku sapoe ukur 1.000. Karena nyanyian ya Pak. Kalau 1.000 sapoe ikhlas gak? Oh, enggak. Jadi hati-hati. Berapapun yang diberikan nafkah dari suami kita terima. Keikhlasan itu akan menjadikan keberkahan buat rumah tangga. Maka Ananda Tuti, Ananda Leo, bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai suami dan istri, kunci berumah tangga adalah ikhlas. Suami bapak melaut ke kantor, kepanasan, kehujanan, terombang-ambing di lautan. Ya Bu, mencari nafkah sebagai suami itu ikhlaskan. Karena itu nilainya ibadah akan mendapatkan keberkahan. Ibu dari mulai bangun sebagai istri, bangun tidur, pekerjaan di rumah numpuk sekali. Itu juga harus dilakukan dengan keikhlasan. Kalau dengan keikhlasan akan mendapatkan keberkahan. Suami ikhlas, istri ikhlas, insya Allah. Baiti jannati, rumahku adalah surga. Ya Bu ya, di dunia mendapatkan surga dunia, di akhirat surga yang sebenarnya Allah sudah buatkan buat orang yang mampu menegakkan dalam rumah tangga